Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443 ya. Nah, tahun barunya umat muslim nih, tentunya semangat kita juga harus semakin bertambah dengan adanya tahun baru Hijriah ini ya. Tetap semangat dalam belajar online. Belajar online tidak menghalangi kita untuk berkurang dalam semangat belajar. Oke. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat gambar mikroskop atau menemukan mikroskop atau pernah melihat mikroskop? Nah, apa sih itu mikroskop? Mikroskop biasanya itu digunakan untuk melihat makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya sehingga tidak kasat oleh mata. Maka dari itu membutuhkan bantuan untuk melihat dengan alat mikroskop. Nah, mikroskop di sini ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Nah, beliau juga adalah orang yang pertama menemukan mikroorganisme melalui mikroskopnya tersebut. Selain itu, kalian juga apakah pernah tahu tentang antibiotik? Nah, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas mengenai antibiotik merupakan produk dari ilmu kedokteran ya. Nah, antibiotik ini ditemukan pertama kali oleh Alexander Fleming yang digunakan sebagai obat-obatan. Nah, kira-kira setelah mengetahui dua gambaran tersebut, bagaimana ya cara ilmuwan bisa menciptakan produk-produk sains, apalagi produk-produknya dapat kita nikmati hingga sekarang? Nah, gimana ya caranya mereka? Nah, kalau ingin tahu, kalian penasaran? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi metode ilmiah dalam penelitian. Metode ilmiah di sini adalah suatu cara yang digunakan oleh ilmuwan, peneliti, atau para ahli untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis atau secara terstruktur. Nah, dalam menyusun metode ilmiah, tentunya seorang ilmuwan atau seorang peneliti itu harus memiliki yang namanya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah apa yang harus dimiliki oleh para saintis? Yang pertama adalah peka dan kritis. Tentunya peka terhadap lingkungan sekitar, berpikir secara kritis ya. Yang kedua, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Keponya juga tinggi. Di sini kepo itu bermanfaat ya di sains ya. Kemudian yang ketiga, berpikir logis dan terbuka. Berpikir yang masuk akal dan juga terbuka luas ya. Kemudian yang keempat, poin yang penting juga di sini adalah jujur dan objektif. Ketika melakukan penelitian, kita harus menyampaikan data yang memang kita temukan gitu. Tidak boleh ketika hasil yang diperoleh itu tidak sesuai keinginan misalkan, nah kemudian kita manipulasi. Nah, hal tersebut jangan sampai dilakukan ya, karena itu bukan merupakan sikap ilmiah gitu. Kita harus melaporkan apa yang memang menjadi temuan kita. Nah, yang kelima di sini adalah teliti dan juga tekun. Tentunya seorang peneliti juga harus teliti di sini, apalagi berhubungan dengan ruang laboratorium. Tentunya bahan-bahan yang digunakan juga memerlukan ketelitian ya, dan juga tekun di sini. Yang keenam, ini juga penting, optimis dan tidak mudah putus asa. Tentunya kalau melakukan penelitian itu tidak semalam jadi, roro jonggrang jadi, atau 1-2 hari jadi.
Tidak, pastinya memerlukan waktu. Bahkan penelitian itu bisa mencapai berbulan-bulan. Bahkan kalau sudah ahli, misalkan penelitiannya itu luar biasa ya, seperti antibiotik itu tidak bisa satu hari 2 hari. Bahkan ditemukannya itu bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan produk sains yang dapat kita nikmati sekarang. Yang terakhir tentunya kita harus menghargai hasil penelitian orang lain. Di sini kita juga harus punya sikap menghargai penelitiannya orang lain, gitu ya. Misalkan kita mau memodifikasi sebuah penelitian yang sudah lama, tentunya kita juga harus menghargai peneliti sebelumnya dengan cara mencantumkan si peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Next, kita lanjut ya. Di dalam metode ilmiah itu ada langkah-langkah dalam menyusun metode ilmiah. Nah, di sini ada yang pertama menemukan dan merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat melakukan eksperimen atau percobaan, yang kelima mengolah hasil percobaan atau analisis data, yang keenam membuat kesimpulan dan juga mengkomunikasikan hasil percobaan. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu menentukan dan merumuskan masalah. Seseorang harus peka terhadap keadaan dan kejadian di sekitarnya untuk menemukan masalah. Tentunya seorang peneliti itu harus memiliki sikap peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitar ya. Kalau kita tidak peka terhadap situasi atau kejadian di sekitar kita, maka kita akan kesulitan dalam menemukan masalah yang terjadi di sekitar kita. Contoh perumusan masalah di sini Ibu ambilkan 3 ya. Di sini ada objek penelitian, variabel bebas, dan variabel terikat. Objek yang menjadi penelitian kita itu kita ambilkan misalkan tumbuhan pinus. Nah, yang akan kita teliti itu tentang tumbuhan pinus. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda agar kita mengetahui perubahan yang terjadi dari objek penelitian. Gitu. Atau di sini adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi apakah intensitas cahaya itu akan berpengaruh terhadap tumbuhan pinus. Intensitas cahaya itu kita bisa beri perlakuan ditempatkan di ruang yang gelap atau misalkan ditempatkan di ruang yang terang, seperti itu. Nah, di sini kalau variabel terikat itu adalah variabel yang terkena dari pengaruh dari variabel bebas. Ya, yang dipengaruhi nanti, yang terkena hasilnya itu nanti di variabel terikatnya. Misalkan tumbuhan biji itu pada tinggi batangnya, jumlah daunnya, gitu. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, setelah menemukan masalah, maka kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek yang kita teliti itu tadi, gitu ya. Nah, dalam menemukan informasi itu kita bisa dengan 3 cara, yaitu studi kepustakaan. Nah, kita bisa mencari informasi dari buku-buku perpustakaan, buku-buku online atau PDF gitu ya, maupun jurnal-jurnal ilmiah atau informasi dari internet, seperti itu. Yang kedua adalah observasi objek yang akan diteliti. Kita bisa mengamati langsung apa yang menjadi objek penelitian kita. Nah, kalau diperlukan, kita juga bisa wawancara dengan para ahli yang memang mengetahui tentang objek yang akan kita teliti itu tadi. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis di sini merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kita ajukan tadi. Hipotesis di sini disusun berdasarkan landasan teori atau kerangka berpikir ilmiah. Landasan teori ini bisa kita
dimaksudkan pada informasi sebelumnya kita kan sudah mencari informasi ya dari mulai studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan itu nanti juga bisa masuk dalam landasan teori. Biasanya berisi teori-teori yang akan mendukung penelitian kita gitu. Kalau kerangka berpikir itu adalah kerangka yang kita susun nantinya apa saja yang akan menjadi objek-objek yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita lebih pratinjau ke depannya gitu. Macam-macam hipotesis di sini ada dua. Yang pertama hipotesis 0 atau H0. Yang kedua ada hipotesis kerja atau H1. Kalau H0 itu adalah dugaan sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya di sini adalah tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Nah, berarti di sini hipotesis atau dugaannya itu ditolak kalau H0. Kalau H1 itu adalah dugaan sementara yang menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya ini adalah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Jadi hipotesisnya itu diterima. Kalau H1 itu hipotesisnya diterima atau dugaan sementaranya diterima gitu. Langkah yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Setelah membuat hipotesis atau dugaan sementara, selanjutnya kita harus melakukan yang namanya uji coba atau eksperimen. Nah, ada dua tahap dalam melakukan percobaan, yaitu yang pertama merancang percobaan. Di sini ada beberapa langkah-langkah juga. Yang pertama menentukan alat dan bahan. Alat apa saja sih yang akan kita gunakan untuk penelitian, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk penelitian itu ditentukan gitu, agar juga tidak terjadi pemborosan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum ya. Yang kedua menyusun cara kerja. Di sini nantinya sebelum praktikum kita juga perlu mengetahui cara kerjanya, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiganya itu seperti apa, kita susun terlebih dahulu gitu ya. Yang ketiga penjabaran dari variabel. Sudah disinggung tadi ya bahwa variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Di sini ketambahan sama variabel kontrol. Kalau variabel bebas, variabel yang memberikan pengaruh. Variabel terikat yang diberikan pengaruh ya. Kalau variabel kontrol itu perlakuan yang sama. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan percobaan tadi, misalkan mengamati pertumbuhan pohon pinus ya. Berarti di situ tanahnya juga sama tanah yang diberikan dari tumbuhan A, tanaman B, dan tanaman C. Misalkan tanaman A itu tadi tidak diberikan perlakuan apa-apa ya, tidak diberi intensitas cahaya apa-apa atau disebut dengan normal. Misalkan yang tanaman B itu diberi perlakuan tertutup atau gelap, yang C itu diberikan perlakuan terang atau ada cahaya matahari. Nah, yang perlakuan yang sama itu apa? Misalkan bibit atau bijinya itu sama satu semua dalam tiap tanaman ABC, kemudian diberikan tanah yang sama juga ukurannya, pH-nya juga sama, dan kemudian wadahnya juga sama gitu. Agar apa? Agar mengurangi variabel yang agar tidak mempengaruhi variabel bebas maupun variabel terikatnya gitu. Jadi bisa mendapatkan hasil yang real gitu, hasil yang bisa diberikan gambaran nantinya ya. Yang keempat menentukan waktu percobaan. Setelah tahap 1, 2, 3 maka menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan percobaan gitu. Setelah yang
keempat, yang kelima penjabaran dari variabel. Nanti variabelnya itu dijabarkan dalam bentuk landasan teori. Tahapan yang kedua yaitu melakukan eksperimen. Dalam melakukan eksperimen itu ada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan yang kedua itu ada kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu tidak diberikan perlakuan, sedangkan kelompok eksperimen itu diberikan perlakuan. Pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan itu adalah tanaman ditempatkan di tempat biasa yang tidak tertutup atau tidak gelap, maupun tempat yang tidak terang atau tidak terkena sinar matahari. Intinya ditempatkan di tempat yang biasa saja, netral saja, sehingga kita nanti bisa mengetahui perbandingan pada kelompok eksperimen. Yang kedua itu kelompok eksperimen atau yang diberi perlakuan. Di sini tanamannya kita sebut seperti tadi ya, A, B, dan C. Yang A itu tidak diberikan perlakuan, yang B itu nanti diberi perlakuan, ditempatkan di tempat yang gelap atau ditutup dengan kardus. Nah, yang ketiga atau tanaman yang C itu ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari atau terang. Nah, nanti kemudian diamati pada tanaman A, tanaman B, dan tanaman C selama 2 minggu misalkan, kita bisa mengamati pertumbuhan dari ketiga tanaman tersebut. Apakah ada pengaruh dari cahaya matahari terhadap pertumbuhan ataukah tidak gitu. Kita nanti bisa mengetahui setelah 2 minggu berjalan. Misalkan pada tanaman A, B, C, nanti kita bisa melihat manakah tanaman yang lebih cepat mengalami pertumbuhan. Tahapan yang kelima adalah mengolah hasil eksperimen. Setelah melakukan percobaan, maka data yang diperoleh itu kita harus olah atau analisis terlebih dahulu sebelum disampaikan atau dilaporkan. Nah, analisis data di sini ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau kuan itu biasanya memerlukan perhitungan atau statistik atau berhubungan dengan angka gitu. Kalau kualitatif itu biasanya diperoleh dari pengamatan dengan menggunakan panca indera. Kalau contohnya kuantitatif itu biasanya menggunakan rata-rata. Misalkan sudah mengamati pertumbuhan dari pohon pinus tanaman A, B, dan C misalkan ya. Tanaman A pada tiap harinya dalam 1 minggu itu kalian amati atau tulis atau dicatat perkembangan pertumbuhannya itu berapa senti gitu. Misalkan dalam seminggu ada 6 kolom. Nah, itu ditambahkan berapa sentinya dalam dia bertumbuh, kemudian dibuat rata-rata. Setelah dibuat rata-rata, maka dibuatlah persen gitu, dijadikan persen. Setelah dijadikan persen, maka dibuat grafik agar lebih mudah untuk dibaca oleh khalayak umum atau masyarakat gitu, agar lebih mudah diterima. Yang kedua, data kualitatif itu biasanya diperoleh dari panca indera ya, bisa mengamati. Nah, mengamati itu kan menggunakan mata, panca indera mata ya. Nah, misalkan pada perubahan warna daun, kalau warna daun kan nggak bisa kita ukur ya gimananya gitu, cuma kita bisa melihat dengan panca indera. Oh, mulanya pada minggu awal-awal, hari awal-awal itu dia hijaunya itu masih terang gitu. Terus kemudian pada minggu berikutnya tanaman itu daunnya itu hijau lebih gelap. Nah, itu merupakan data kualitatif. Langkah yang keenam atau terakhir itu adalah membuat kesimpulan dan juga mengkomunikasikan hasil dari percobaan.
kesimpulan itu menjadi jawaban sebenarnya dari hipotesis yang telah diajukan. Tadi kan sudah membuat hipotesis ya, setelah dilakukan percobaan, diolah datanya, kemudian dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu ini menyatakan jawaban yang sebenarnya, apakah hipotesis yang diajukan itu diterima H1 atau ditolak atau H0 gitu. Setelah itu, alangkah baiknya hasil percobaan yang sudah kita buat itu dilaporkan kepada halayak umum. Agar apa? Agar percobaan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Tentunya setelah kita melakukan percobaan, tentunya kan ada manfaatnya. Nah, agar bisa manfaatnya itu dibaca oleh orang banyak, maka harus dipublish. Nah, melaporkan atau mempublish laporan itu bisa saja dengan 3 cara ini yang saya contohkan. Ini ada laporan tertulis atau biasa kalau di sekolah atau di kuliah itu laporan praktikum. Nanti juga bisa dipublish di internet misalkan. Terus kemudian ada di publish di forum diskusi, misalkan di kelas, di forum belajar itu dibahas. Itu kan juga bisa menambah pengetahuan atau wawasan gitu kan. Terus yang ketiga itu ada seminar, misalkan bisa dibuat seminar gitu kan. Kadang ada percobaan atau penelitian yang dibuat seminar seperti itu. Oke, tadi kita udah belajar tentang metode ilmiah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran ya bagi kalian dan menambahkan ilmu bagi kalian, karena di sini metode ilmiah itu adalah basic yang dasar harus dikuasai, yang harus dimiliki dalam mempelajari ilmu biologi, karena kedepannya nanti juga akan banyak manfaatnya tentunya. Nah, sekarang masuk ke kuis ya. Untuk melatih seberapa paham kalian, maka cek di kuis. Tenang aja, kuisnya ini gampang banget dan cuma 3 soal aja. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar serta absensi kalian. Saya akan cek dari hasil like dan juga subscribe ya. Silahkan di like dan subscribe, kemudian ditulis jawaban kalian di kolom komentar untuk prasyarat dari absensi ya. Semangat tentunya. Oke, kuis yang pertama yaitu sebutkan sikap ilmiah yang harus dimiliki seseorang. Sains yang kamu ketahui saja, apa yang kamu ketahui tadi sebutkan saja. Yang kedua, apakah perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat? Nah, silakan dideskripsikan ke dalam bahasa kalian sendiri, baik dari kuis pertama, kedua, dan ketiga. Nanti silakan diterjemahkan ke bahasa kalian sendiri. Nanti tentunya tiap orang akan berbeda. Jika ada yang sama, nanti ini perlu dipertanyakan ya kalau ada yang sama jawabannya. Kuis yang ketiga, apakah perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif? Yuk, coba disebutkan sesuai apa yang sudah kalian terima. Oke, cukup sekian hari ini. Materi tentang hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.